Apa kabar calon pejuang SNMPTN dan SBMPTN? Jadi jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas informasi tentang alumni atau lulusan 2020 dan 2021. Kenapa lulusan 2020 dan 2021? Karena yang bisa mengikuti SBMPTN itu hanya lulusan 2 tahun terakhir dan lulusan pada tahun ini, yaitu kelas 12 atau calon lulusan di 2022 dan alumni di 2 tahun terakhir. Nah, adik-adik, adapun pertanyaan kemarin yang sempat muncul di kolom komentar di video saya sebelumnya, di mana bagaimana dengan saya yang sudah pernah membuat akun, namun saya tidak lulus di SBMPTN tahun lalu, maka jawabannya bahwa adik-adik membuat akun baru atau meregistrasi akun baru. Apakah menggunakan email yang lama? Tidak perlu. Bisa menggunakan email yang lama, yang penting email yang lama masih aktif, atau menggunakan email baru. Saya rekomendasikan sekali lagi di setiap video saya selalu katakan, saya rekomendasikan adik-adik untuk menggunakan email yang terdapat di Gmail HP adik-adik atau teman-teman sekalian. Nah, adik-adik di laman LTMPT itu sebetulnya lengkap informasi, sangat lengkap. Jadi kita akan lihat di sini tentang UTBK SBMPTN, di mana kita lihat di sini. Jadi secara umum tahapan pendaftaran UTBK SBMPTN itu yang pertama membuat akun atau registrasi akun. Jadi dalam registrasi akun ini siswa mohon maaf, dalam registrasi akun ini siswa wajib mendaftar untuk mengikuti SBMPTN. Jadi kalau tidak punya akun LTMPT, kalian tidak bisa mendaftar SBMPTN. Begitu juga dengan SNMPTN, kalian tidak bisa mendaftar SNMPTN. Jadi ingat, pendaftaran akun LTMPT itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu di tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Februari. Jadi tanggal 10 Januari sampai di 15 Februari dihimbau. Jadi LTMPT menghimbau atau LTMPT mengharapkan yang mendaftar di gelombang pertama itu adalah lulusan 2022. Kenapa? Karena biasanya jaringan itu akan overload. Jadi jaringan akan full, server full, sehingga akan susah untuk melakukan registrasi, sehingga dibagi 2 gelombang. Jadi untuk yang sudah yang sudah lulus atau alumni 2020 dan 2021, mohon bersabar. Jadi bersabar di tanggal atau di jadwal yang sudah ditentukan oleh LTMPT, yaitu tanggal 14 Februari. Jadi 10 Januari dan sampai 15 Februari itu registrasi akun LTMPT untuk lulusan 2022. Untuk lulusan 2020 dan 2021 tetap bersabar karena akan melakukan registrasi itu di tanggal 10, mohon maaf, di tanggal 14 Februari. Nah, jadi untuk yang akan ikut UTBK SBMPTN khususnya lulusan 2020, apakah saya akan membuat akun lagi? Jawabannya iya. Jadi harus membuat akun baru di laman LTMPT, mau yang sudah pernah mendaftar ataupun yang belum tetap membuat akun. Jadi itu ada beberapa pertanyaan membuat akun. Pak, kemarin data saya salah. Apakah saya harus memperbaiki? Iya, tapi sebentar, nanti kita akan jelaskan. Nah, jadi yang dipersiapkan, ya, jadi ini teman-teman yang sudah lulus, yang lulusan 2020 dan 2021, yang dipersiapkan itu, jadi wajib semua calon pendaftar UTBK itu pertama memiliki akun LTMPT. Jadi menggunakan apa? Menggunakan NISN. Jadi adik-adik bisa lihat di layar, NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Nah, diusahakan NISN dan tanggal lahir ini sesuai dengan data yang ada di Pusdatin. Jadi, sekali lagi, sesuai dengan data yang ada di Pusdatin. Karena kenapa? Apalagi untuk adik-adik atau teman-teman yang akan mendaftar KIP kuliah, jadi harus sama data yang ada di Pusdatin. Jadi kalau tidak sama, silakan untuk validasi data. Tapi sebentar, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara validasi data.
Setelah sudah membuat akun, maka siswa login menggunakan akun LTMPT di laman portal LTMPT. Kemudian, siswa memilih menu verifikasi dan validasi data. Jadi saya contohkan di akun sekolah ya, karena akun siswa belum bisa dibuka nanti tanggal 10. Nah, di akun, nah ini akun sekolah. Jadi adik-adik, ini akun sekolah. Kalau di akun kalian itu, kalau di akun LTMPT teman-teman semua, yang untuk siswa ya, ini untuk sekolah. Nah, kalau untuk kalian itu di sini ada verifikasi data data siswa. Ini tidak ada, kalau untuk kalian ini tidak ada, jadi pangkalan data sekolah ini tidak ada. Jadi verifikasi data siswa, jadi adik-adik akan klik ini dan adik-adik akan verifikasi apakah data adik-adik itu sudah sesuai. Jadi jangan cepat-cepat finalisasi data, karena jika belum sesuai, maka adik-adik harus memperbaiki data eh, lewat NISN data dan diverifikasi atau validasi lewat PD data Kemendikbud Verval lulusan. Jadi adik-adik harus verifikasi dari sini kalau data tidak sesuai. Namun ini nanti akan saya ajarkan di video selanjutnya. Nah, ketika adik-adik cek di sini NISN sudah tidak aktif di satuan pendidikan, berarti sudah benar. Kenapa tidak aktif? Karena adik-adik sudah diluluskan secara otomatis di Dapodik, sehingga data adik-adik itu atau NISN adik-adik sudah ada notifikasi sudah tidak aktif di satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, memilih menu pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, jadi melengkapi biodata, kemudian setelah melengkapi biodata, adik-adik memilih program studi, kemudian mengunggah portofolio. Nah, mengunggah portofolio ini untuk mata program studi ini, mengunggah portofolio ini untuk program studi kesenian dan olahraga, atau program studi yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi untuk mengunggah portofolio. Namun selama ini untuk portofolio itu yang saya lihat di kuota data program studi yang ada di LTMPT itu di seluruh Indonesia, sebagian besar itu hanya ada 2 program studi, yaitu kesenian dan olahraga. Nah, wajib mengunggah portofolio. Kemudian memilih pusat UTBK PTN. Nanti ini adik-adik saya akan buatkan tutorial cara mendaftar UTBK-nya, namun uh, akan dimulai dari part 1, registrasi akun LTMPT, kemudian pendaftaran SNPTN, kemudian pendaftaran UTBK. Karena belum ada jadwal untuk pembuatan akun LTMPT, maka saya akan menjelaskan secara umum dulu. Nah, memilih pusat UTBK PTN. Jadi adik-adik, pusat UTBK ini disarankan adik-adik mengambil universitas yang paling dekat dengan tempat tinggal adik-adik. Jadi, walaupun adik-adik misalnya adik-adik ada di Sulawesi Utara dan ingin kuliah di Jogja atau kuliahnya di UNJ Jakarta misalnya. Pusat UTBK tidak perlu harus ke Jogja atau ke Jakarta. Jadi adik-adik tinggal perlu memilih misalnya tempat tinggal saya lebih dekat dengan Universitas Negeri Gorontalo atau Universitas Samratulangi Manado. Maka pilih saja Universitas Samratulangi Manado. Jadi hati-hati dalam pemilihan UTBK nanti. Nanti sekali lagi saya akan buatkan tutorialnya. Dalam pemilihan pusat UTBK nanti hati-hati jangan sampai adik-adik salah memilih sehingga pada tanggal ujian nanti adik-adik akan kewalahan untuk dalam keberangkatan, apalagi pada masa pandemi seperti ini di setiap perbatasan kita selalu diperiksa tentang protokol kesehatan. Yang kelima, mendapatkan slip pembayaran. Nah, jadi ketika semua itu lengkap, adik-adik akan mendapatkan slip pembayaran dan adik-adik arahkan untuk membayar di bank yang sudah dituju oleh LTMPT. Adapun biayanya, jadi kita lihat di sini. Nah, biaya itu ada 2, ada biaya untuk kelompok saintek dan sosum, kemudian ada campuran. Jadi adik-adik ketika ada yang mengambil saintek maka 200, ataupun mengambil sosum itu 200. Apabila adik-adik mengambil keduanya maka jumlahnya 300. Nah, untuk kelompok ujian nanti saya akan jelaskan lagi di video selanjutnya. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya setelah adik-adik sudah membayar, maka secara otomatis di akun LTMPT adik-adik itu otomatis akan berubah notifikasi bahwa adik-adik sudah membayar dan adik-adik akan mencetak kartu peserta UTBK. Jadi adik-adik akan mencetak kartu peserta UTBK. Kemudian setelah login lagi ya, jadi setelah ke bank, adik-adik login lagi dan memilih menu cetak kartu peserta UTBK. Mengikuti UTBK sesuai informasi di kartu peserta. Jadi jadwal, tempat, semua jadwal tempat pelaksanaan itu ada di kartu UTBK. Nah, yang menarik kalau di tahun 2021 biasanya yang menggunakan KIP kuliah itu tidak akan membayar. Jadi dia terbayar otomatis jadi dia akan dibayar langsung. Nah, jadi kita tunggu mekanisme yang ada di tahun 2022 ini. Semoga masih tetap sama. Jadi adik-adik pendaftar KIP kuliah akan otomatis terbantu oleh pemerintah. Ya, harus banyak-banyak berterima kasih menggunakan kesempatan ya adik-adik. Nah, yang banyak muncul di pertanyaan di grup dan di WA ataupun di komentar saya, bagaimana ketika data saya, ini ya lulusan 2022 dulu ya, data saya salah. Kalau untuk 2022, kalau di sekolah saya, ini secara pribadi, saya sudah, eh, ini namanya, saya sudah save ini, data saya, oh mohon maaf. Saya sudah save data siswa saya yang ada di LTMPT, saya save secara PDF dan saya kirimkan ke mereka di grup. Ini semuanya ini. Mohon maaf saya percepat karena data adik-adik. Saya sudah save dan saya sudah kirim. Mohon informasikan tanggal lahir siapa, nama siapa, kemudian yang salah dan dikirim ke saya dan saya lakukan perbaikan. Itu untuk 2022. Bagaimana dengan alumni? Kalau alumni, kalau alumni maka adik-adik harus masuk dulu lalu melalui website nisn.data.kemdikbud.go.id. Kalau sudah sesuai dan tampilannya Anda sudah tidak aktif lagi, berarti itu sudah sesuai. Tetapi menurut adik-adik, NIK dan lain sebagainya biota belum sesuai, maka adik-adik masuk di sini, di Verval lulusan Kemdikbud. Jadi yang ini, nah adik-adik harus masukkan NISN, kemudian NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan akan upload ijazah. Nah, jadi setelah upload, adik-adik harus pantau perkembangan persetujuan perubahan data. Nah, sebetulnya saya lihat banyak adik-adik atau teman-teman di luar sana yang agak gawat atau bahasa ini gimana ya. Jadi menghadapi hal-hal seperti ini kita harus santai, kita tenang, maka kita akan dapatkan solusi. Banyak bertanya, apalagi di channel saya ini ada nomor WA saya terbuka untuk pertanyaan hal-hal semacam ini karena sudah hampir 6 tahun saya berurusan dengan hal-hal seperti ini. Jadi seperti itu adik-adik, sedikit informasi mengenai UTBK SBMPTN. Jadi nanti tunggu video selanjutnya bagaimana cara validasi data, bagaimana cara mendaftar UTBK, bagaimana cara SNPTN dan SBNPTN. Tetap semangat, saya yakin adik-adik di tahun ini akan lulus. Dan jangan lupa selalu belajar yang UTBK dan berdoa. Dan satu lagi, biasanya ridho orang tua itu yang paling utama. Selalu meminta petunjuk kepada Allah dan orang tua. Minimal kita harus meminta maaf sebelum melakukan hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih. Saya doakan adik-adik akan lulus di SBNMPTN maupun SNMPTN nanti. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.